La tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah baik, tidak akan pernah benar, tidak akan pernah berjaya, tidak akan pernah menang, kecuali kalau umat ini meniru generasi awalnya. Mereka yang para sahabat itu Pak, banyak yang buta huruf. Bukan anak sekolahan mereka itu Pak. Nggak ada gelar S1, S2, S3, apalagi profesor doktor. Nggak ada. Tapi saat mereka disentuh oleh Islam, lalu mereka totaliti dengan Islam. Ketika diturunkan kepada Rasulullah Al-Quran dan Rasul ajarkan kepada mereka maksimal. Mereka buang, mereka campakkan semua peradaban, semua pemikiran, semua yang mereka kerjakan di luar Al-Quran. Dan mereka peluk erat-erat Al-Quran. Yang terjadi apa? Allah jadikan mereka penguasa memimpin timur dan barat. Takluk Persia, tumbang Romawi. Tunduk ribuan tahun kepada pemerintahan Islam. Allahu Akbar. Padahal para sahabat adalah generasi dan manusia-manusia yang tidak dipandang sebelah mata pun oleh timur dan barat. Tapi ketika mereka totaliti dengan Islam, Allahu Akbar, mereka akhirnya menjadi pemenang. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis Sahih Bukhari. Dan ini kalimat sering diulang-ulang oleh Erdogan, presidennya Turki hari ini. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun. Kita ini adalah suatu kaum. Kita ini adalah sebuah bangsa. A'azzanallahu bil Islam. Berkat Islam, Allah menjadikan kita kuat dan mulia. Dengan Islam, Allah jadikan kita kuat dan mulia, terhormat. Famatabtaghainal 'izza. Ketika kita tidak memakai Islam untuk mendapatkan kembali kemuliaan, ketika kita mengenyampingkan Islam dalam rangka kemenangan, ketika kita mencampakkan Islam untuk menuju kesuksesan, Allah, saat itu Allah akan kembali hinakan kita. Allah pasti kembali akan hinakan kita. Jadi banyak generasi muda, para pemikir, para cendekiawan katanya, ya, cendekiawan muslim, tapi hilang kepedeannya membawa Islam kemana-mana. Di dunia politik, di dunia ekonomi, di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, hilang pedenya. Dia coba memuliakan dirinya, tapi tidak bawa Islam, tidak pakai Islam. Allah, pasti Allah akan jatuhkan, pasti Allah akan hinakan, pasti Allah akan hempaskan dia. Tapi bila Islam yang dibawa secara totalitas, a'azzanallah, pasti Allah akan muliakan kembali kita. Erdogan sekali lagi telah membuktikan itu secara bertahap. Kita melihat di antara salah satu negara yang paling disegani oleh dunia hari ini adalah Turki. Bagaimana sampah demokrasi, bagaimana bentuk daripada peradaban sekuler yang berurat mengakar di negeri yang meruntuhkan khilafah Islamiyah secara bertahap dipangkas oleh beliau, diganti dengan Islam. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu yang sangat singkat, Turki telah berubah dan menjadikan mata dunia terbuka. Turki dulu yang kotor, Turki dulu yang miskin, Turki dulu yang terkebelakang, Turki dulu yang banyak perbuatan amoral di sana, Turki yang dulu sangat mundur, ya. Ketika digantikan oleh Erdogan dengan Islam, satu persatu syariat Islam kembali dikembalikan. Satu persatu simbol-simbol syiar Islam, masjid dan sebagainya dikembalikan. Anak-anak dijadikan sebagai anak Al-Quran. Satu persatu secara bertahap digantikan secara Islam. Apa yang terjadi pada hari ini? Islam di Turki telah membawa citra baik untuk dunia. Ya, Turki yang dulu sebagai 100 negara nomor ke-116 termiskin di dunia. Jauh sekali itu Pak.
Hanya dalam hitungan 10 tahun oleh Erdogan menjadi negara terkuat nomor 11 dunia. Perubahan apa yang bisa dilakukan melebihi kayak gini hebatnya? Hanya dalam 10 tahun. Bukan lama Pak, bukan 100 tahun. Hanya dalam 10 tahun. Secara teknologi, Turki juga berada di papan atas untuk seluruh negara Eropa. Allahu Akbar. Untuk maskapai penerbangan, 2 kali berturut-turut Turki menerima penghargaan nomor 1 terbaik penerbangan seluruh Eropa. Bahkan seluruh dunia. Bapak, Ibu yang kami muliakan, negara NATO yang memiliki teknologi tempur yang terbaik pada hari ini ada dipegang oleh Turki. Apa yang mau kita katakan? Dulu Turki terikat utang dengan IMF, tapi hari ini terbalik. IMF malah minjam duit ke Turki. Ya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, baiklah ini hanya sekedar contoh ringan. Kita kembali kepada para sahabat. Bila kita meniru hidupnya para sahabat, Allah antarkan para sahabat kepada kemuliaan yang tidak terbatas, dan ini akan terjadi di akhir zaman. Allah akan antarkan kembali generasi akhir ini menuju kepada kemenangan tak terbatas, di mana seluruh dunia akan Allah taklukkan di bawah kaki mereka. Pertanyaannya, kalau kita niru sahabat, dari mana dulu sahabatnya kita tiru? Dari politiknya dulu? Dari perangnya dulu? Dari apa kita tiru para sahabat itu? Ternyata simple banget. Ya, sederhana sekali. Mau tiru sahabat, mulailah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik bin Anas. Kalau kalian mau meniru para sahabat, mulailah meniru dari yang 5 ini. Bila kalian berhasil meniru yang 5 ini, kalian istiqomah menjalankan yang 5 ini, maka semua hal lain dari diri sahabat akan mudah kalian tiru. Mulailah meniru dari yang 5 ini. Saya rasa Bapak Ibu sudah mendengarkan yang 5 ini. Sudah ya Pak ya? Sudah? Oh, kalau sudah kita bubar. Ya. Kalau belum kita sampaikan. Cuma minta maaf ya, saya mau bertanya sedikit. Dari sini ke Ishkarimah Tawangmangu berapa jam? 1 jam ya? 1 jam. Nggak macet? Saya ngisi tausiah jam 7 di sana, di Ishkarimah. Ya. Kata Ustaz Syihab, jamaah tetapnya ada 1000-an orang, jadi nggak boleh ditinggal. Saya minta izin nanti untuk pas jam 7 saya sudah di atas mobil. Izin ya Pak ya? Ya. Tinggal berapa menit lagi nih? 4 jam. Waktunya jadi terasa benar nggak cukup ya Pak? Yang mau saya uraikan 5 ini. Ya, sementara waktu cuma 15 menit. Mukadimahnya kelamaan. Tapi kalau nggak ada mukadimah nggak greget Pak. Tahu-tahu langsung to the point, nggak pakai mukadimah. Mukadimah ini penting. Sehingga Bapak Ibu itu merasa ada roh yang mengantarkan kepada inti materi. Ya. Kalau mau meniru para sahabat, maka jangan banyak teori lah. Tiru mulai dari yang 5 ini. Maka kamu akan bisa mendapatkan karakteristik yang lain dari para sahabat dengan mudah insyaallah ta'ala. Apa yang 5 pertama? Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan ini tadi? Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Siapa lagi? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Ini 2 orang agung yang tidak perlu dikeragui keluasan ilmunya dan kedalaman analisanya. Pertama, sholatul jamaah. Sholatul jamaah. Bagi para sahabat, sholatul jamaah adalah harga mati. Apapun kegiatan mereka, apapun aktivitas mereka, mereka berebutan mendapatkan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada cerita mau lagi rapat, mau lagi buka toko, lagi ada banyak datang pelanggan, mau ada acara saja. Bagi mereka itu nomor sekian, nomor 1 sholat berjamaah. Dan mereka semuanya memburu takbiratul ihram bisa bareng bersama imam. Kayak gitunya Pak. Jadi belum azan, mereka tuh udah kayak memenuhi masjid, belum lagi azan. Kalau sudah azan, mereka udah gelisah itu. Mereka sudah gelisah karena mereka khawatir tidak mendapatkan sholat sunat tahiyatul masjid, tidak mendapatkan sholat sunat qabliyah, rawatib qabliyah,
Apalagi nanti sempat tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Mereka tahu persis apa fadilahnya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Bahkan saking langkanya kita dengar ada sahabat yang tidak berjamaah, Pak. Saking langkanya kalau ada satu saja tidak berjamaah atau masbuk, namanya pasti langsung ditulis dalam sejarah. Siapa orangnya, kapan kejadiannya. Itu saking langkanya, Pak. Kita contohkan dengan contoh yang mudah dan sederhana. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau dalam sebuah peristiwa sholat asar, ini tercatat dalam sejarah, beliau mendengar kumandang azan di masjid. Saat itu beliau sedang ada di kebun kurmanya di tepian kota Madinah. Kebun kurma ini di kawasan yang sangat indah dan strategis, ya, strategis sekali tempat itu. Kaum muslimin, tinggal satu batang lagi, azan berkumandang. Jaraknya mungkin lebih kurang ada kira-kira 3 kilometer lebih sedikit lah. Tanggung sedikit ini, saya kerjakan dengan cepat. Karena kalau cuma demi ini saya datang balik lagi, ini tanggung, hanya satu batang. Cepat dia selesaikan satu batang kurma lagi, lalu kemudian dia berangkat ke masjid. Dulu nggak ada ereking, Pak. Bisa digas full, nggak ada. Ya. Dulu tidak ada kendaraan laju. Singkatnya sampailah beliau ke masjid. Pas dia sampai di gerbang masjid, ditemukan imam dalam keadaan tahiyat akhir bersama dengan makmum. Saat dia masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas langsung debuk kayak orang jatuh pingsan gitu, Pak. Menangis. Semua yang sholat terganggu oleh tangis, yang baru siap sholat terganggu oleh tangisannya. Nangis. Dia meratapi kemalangan nasibnya. Dia meratapi kebodohannya. Dia meratapi dan menyesali apa yang baru saja terjadi. Demi pohon kurma, demi kebun kurma, dia ketinggalan sholat asar berjamaah. Lalu dalam tangisannya yang hebat, dia menyesali, ya laitani lam talidni ummi. Aduhai kiranya aku tak pernah lahir hidup ke dunia ini. Saking menyesalnya tinggal sholat berjamaah. Kayak gitu tuh Pak, para sahabat menilai sholat berjamaah. Pada akhirnya, ya Allah, agar engkau benar-benar ridho kepada hambamu ini. Agar engkau ampuni dosa hamba. Ya Allah, kebun kurma yang telah melalaikan hamba untuk sholat asar berjamaah, hamba wakafkan untuk agamamu, ya Allah. Seluruhnya. Allahu Akbar. Gitu Pak. Bagaimana dengan kita? Seberapa agungnya sholat berjamaah di mata kita? Seberapa berpacunyakah kita untuk memburu dapatkan sholat pertama? Agar kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ini karakter pertama para sahabat. Mereka sangat menjaga sekali sholat berjamaahnya. Ternyata di masa-masa fitnah yang paling Allah perintahkan kepada umat Islam bukan perang, bukan jihad. Yang paling Allah perintahkan jaga salat berjamaah. Dalam surah Al-Maidah Allah perintahkan wa aqimus shalah, jaga salat berjamaah kalian. Ketika zaman-zaman manusia pengen perang, jihad, Allah tahan lidah mereka, Allah tahan tangan mereka. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum anil qital. Tidakkah kau perhatikan banyak orang bersemangat pengen perang, udah rindu untuk jihad. Melihat suasana yang makin gak karu-karuan, carut-marut, Islam diinjak-injak, para ulama dibantai, dibunuh, kaum muslimin dihinakan, dan sebagainya. Mereka bersemangat ini, dikatakan pada mereka, tahan, sabar, jangan. Dikatakan itu. Faqimus shalah. Gantinya, rapatlah shaf kalian dalam sholat, jagalah sholat kalian berjamaah di masjid. Itu gantinya. Wa'atuz zakah, bayarkan zakat dan rajinlah berkorban berupa harta untuk kepentingan lajunya dakwah dan agama. Itu aja yang Allah perintahkan di masa-masa fitnah. Jadi yang disuruh oleh Allah di masa-masa fitnah adalah sholat berjamaah dijaga, bukan perang, bukan jihad. Yang disuruh di masa-masa fitnah seperti hari ini adalah sholat berjamaah jaga di masjid. Dengan itu Allah akan kuatkan imanmu, dengan itu Allah akan jaga Islam. Salat berjamaah ke masjid.
Ibnu Ummi Maktum, Bapak tahu kan siapa orang ini? Buta. Gara-gara beliau mau masuk Islam dulu turun ayat surat Abasa. Buta. Setelah dia tua, tubuhnya semakin bulat dan berat. Biasanya sholat 5 waktunya ke masjid, tapi dituntun oleh seorang pemuda. Ibaratnya pakai sopir pribadi. Sekarang pemuda itu sudah pulang kampung karena harus berkhidmat kepada orang tuanya sudah tua. Tinggallah Ibnu Ummi Maktum yang tua, rumahnya jauh dari masjid, melalui beberapa lembah yang berbahaya. Yang nuntun ke masjid udah nggak ada, badannya makin tambun. Sholat subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya, subuh, mesti ke masjid. Akhirnya dia merasa kesulitan dan berat sekali. Buta Pak, tua, badannya semakin berat. Rumahnya jauh, buta, nggak ada yang nuntun ke masjid. Akhirnya dia berusaha untuk jumpa dengan Rasulullah, ketemu. Ya Rasulullah, berilah aku izin ya Rasul. Lihatlah keadaanku sekarang, makin tua, mataku buta. Rumahku jauh, badanku semakin berat. Ya, di antara perjalanan itu ada beberapa tempat yang memang berbahaya. Izinkan aku ya Rasulullah untukku sholat 5 waktunya di rumah saja. Rasulullah terdiam, merenung, melihat kiri ke melihat atas bawah, dan akhirnya baiklah kata Rasul. Khusus untukmu saya beri izin sholatnya di rumah. 5 waktu ya. Gembira wajah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Gembira sekali. Kemudian dia minta izin pamit. Baru beberapa langkah, semacam dibisikin Rasulullah itu oleh malaikat Jibril. Bahwa jawabannya dan pemberian izinnya itu salah. Ya, tanyain dulu dia, maka di stop. Pak, berhentilah Ibnu Ummi Maktum. Bapak dari sini ketika kumandang azan di sini, sampai nggak suara azan itu ke rumah Bapak? Sampai katanya. Kalau begitu Bapak wajib ke masjid. Coba itu Pak, buta, tua, rumahnya jauh. Kalau sekarang, pakai mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar pakai mic. Pakai teknologi Pak. Ada penyambutnya teknologi pula. Sepeda motor, ini bisa nyambut. Kan jauh kedengaran tuh. Sepeda motor bisa ngejar. Mobil bisa ngejar. Paling tidak sepeda ongkel. Kejar Pak. Mau tiru karakter sahabat mulai dari sini dulu. Jangan kebanyakan teori lah. Dari sholat berjamaah dulu. Dari sini dimulai. Para sahabat dibentuk dengan sholat 5 waktu. Kedisiplinan. Pengorbanan. Ya kepatuhan tingkat tinggi. Dipanggil oleh Allah. Semuanya kecil. Mereka besarkan untuk berjumpa dengan Allah. Ngadap kepada Allah ketika dipanggil. Saya yakin. Di batalion manapun se-Indonesia ini. Ketika ada panggilan komandan.